Terima kasih, Bu Amira. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hajah Tini Indrayanti Benyamin Daphni selaku istri dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang juga merupakan Ketua PKK Kota Tangerang Selatan dan Pembina ABK UMKM. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Ibu Wuriati selaku pendiri dan pembina ABK UMKM. Yang terhormat Ibu Istudianti Piratmi SEMH selaku Ketua Pengurus Yayasan dan pendiri dari ABK UMKM. Yang terhormat Dr. Margareta Margawati van Eimeren, MHum, selaku keynote speaker kita. Beliau merupakan dosen filsafat di beberapa universitas. Selamat datang Ibu Margareta. Dan juga yang terhormat para narasumber kita. Pada narasumber pada malam hari ini ada Ibu Maria Regina Laneke Alexander, ibunda dari Ananda almarhum Yohanes Antoni yang merupakan pimpinan dari Lovely Hands di Jakarta. Ada juga dari Ibu Insinyur Nunung Nuring Hayati STMT, ibunda dari almarhum Nafa alias Sabita dari Sabita Art di Jember, Jawa Timur ya Bu ya. Dalam kesehariannya, beliau adalah dosen di Universitas Negeri Jember. Lalu yang terhormat, para undangan dan para hadirin yang bahagia, selamat datang di acara webinar ABK UMKM yang pada malam hari ini mengambil judul Cinta yang Menyembuhkan, kisah dari orang tua yang berkarya sosial dalam komunitas UNBK sepeninggal Ananda UNBK. Selamat malam Ibu semua, semoga pada malam hari ini acara kita dapat berjalan dengan lancar dan juga semua yang hadir pada hari ini dapat mendapatkan manfaatnya. Baik, kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Hajah Tini Benyamin Daphni, dipersilakan. Maaf Ibu belum di-unmute, boleh saya bantu unmute ya? Baik, silakan. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wuriati selaku pendiri dari Pembina Yayasan ABK UMKM, Ibu Istudianti yang alhamdulillah selalu semangat selaku ketua pengurus Yayasan Pendiri ABK UMKM, dan yang saya hormati moderator pada hari ini yang selalu energik, dan yang saya hormati Dr. Margareta Margawati van Eimeren, MHum, selaku keynote speaker pada hari ini. Yang saya hormati juga para narasumber yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir, yaitu Ibu Maria Regina Laneke Alexander, Ibu Insinyur Nunung Nuring Hayati STMT, dan Ibu Naya Amira selaku MC yang alhamdulillah semangat Ibu, terima kasih, dan para undangan peserta webinar yang berbahagia. Di bulan Agustus ini sudah barang tentu kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana semangatnya masih harus kita laksanakan atau harus kita semangati dengan baik. Ya, alhamdulillah khususnya buat saya pribadi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semuanya, teman-teman penggagas dan yang luar biasa dalam rangka pelaksanaan webinar hari ini yang mana dengan tema adalah cipta yang menyembuhkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam nikmat Allah, selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita mengambil kiprah dan karya mereka yang mana pada hari ini khususnya ABK UMKM atau ABK
yang hari ini melaksanakan kegiatan dengan menampilkan cinta yang menyembuhkan. Sudah barang tentu kita sebagai orang tua, cinta kita tuh bukan hanya saat anak kita dilahirkan, tapi sampai anak kita sudah di dalam pangkuan Tuhan Yang Maha Esa pun kita masih terus harus memberikan cinta kasihnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti kita putus stuck di situ saja, tapi bagaimana kita yang mempunyai anak-anak yang luar biasa ini, anak-anak yang istimewa, anak-anak titipan Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat kita sayangi ini, bagaimana setelah mungkin anak kita tidak ada di pangkuan kita, tidak ada di sisi kita, kita bisa memberikannya dalam bentuk lain, yaitu dengan memperhatikan anak kita atau ABK yang lain yang mungkin barang tentu akan sebagai pengganti daripada kehadiran anak kita sendiri. Nah, cinta yang menyembuhkan ini memberikan kita pencerahan akan cinta yang mana syaratnya yang terus-menerus dihidupi dalam jiwa para orang tua yang sudah tentu lanjut berkiprah dalam pengabdian di wadah sosial, khususnya disabilitas. Nah, sepeninggalnya Ananda yang berkebutuhan khusus ini mudah-mudahan tidak gitu saja padam. Terus berkembang, terus menjadi yang terbaik, dan oleh karenanya atas nama pribadi saya mengaturkan terima kasih dan sangat bangga mengucapkan yang sangat-sangat luar biasa kepada Ibu Nandeke dari Lovely Heart ya Jakarta dan Ibu Nunung Nuring dari Sabitat di Jember. Ibu alhamdulillah bisa hadir pada acara ini di Jawa Timur yang kemudian berkenan menjadi sumber narasumber pada hari ini. Serta yang saya cintai Dr. Margareta, terima kasih pada hari ini sudah menjadi keynote speaker yang mudah-mudahan bisa membahas dari sisi filsafat dan psikologi. Nah, ini yang saya sangat perlu karena basic saya adalah bukan sebagai psikolog, bukan sebagai apalagi filsafat. Mudah-mudahan saya dengan pencerahan dari Ibu, saya bisa sedikit menempel di hati saya sehingga saya bisa terus memberikannya kepada anak-anak atau kepada teman-teman di Tangerang Selatan khususnya, bagaimana ayo kita sama-sama merangkul anak-anak kita, anak-anak yang luar biasa ini, anak-anak istimewa. Kalau Pak Wali Kota selalu mengatakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak istimewa yang dititipkan kepada kita. Karena apa? Anak-anak istimewa ini adalah anak-anak yang sepanjang hidupnya orang tua adalah sebagai surganya, orang tua adalah sebagai pembimbingnya sampai dia mempunyai kemandirian yang sangat luar biasa. Harapan saya semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk orang tua, pendamping dan pemerhati WNBK dari visi yang mana khususnya visi kita adalah pada hari ini adalah NKRI ramah WNBK. Dan juga dapat mudah-mudahan dapat terwujud dan tentu saja tidak terlepas dari peran serta kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruannya, dan terima kasih atas kesempatan yang selalu diberikan oleh Ibu Ince kepada saya. Insya Allah lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi dalam acara dan dalam kesempatan yang sudah barang tentu bukan hanya di webinar. Mudah-mudahan kita bisa kita bisa temu muka, kita bisa dalam suatu kesatuan, kita bisa bersilaturahmi, berjumpa dan lebih akrab lagi untuk lebih sharing lagi. Insya Allah nanti Ibu Ince bisa mengaturnya. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka yang lebih akrab lagi. Untuk apa? Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang terus kita harus jaga, kita harus hati, dan sudah barang tentu saya berharap kepada Ibunda, maaf kalau tidak salah Ibu yang baru saja ditinggal Ananda, mudah-mudahan ilmunya Ibu, tenaganya Ibu, perhatiannya Ibu, kami harapkan untuk sama-sama kita memperhatikan
anak-anak di sekitar kita. Ayo Ibu, boleh bersedih, tapi Ibu harus bangga karena Ibu dikasih kesempatan oleh Ananda untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Hajah Tini Indrayanti Daphni yang selalu menyempatkan waktunya untuk rekan-rekan kita ABK UMKM. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Diberikan kelapangan waktu juga untuk terus berkegiatan untuk membangkitkan segala kebaikan ya Bu ya. Terima kasih. Baik, tanpa berpanjang kali lagi kita langsung saja perkenalkan moderator kita yang tidak lain tidak bukan adalah Ibu Istudianti yang merupakan ketua dari ABK UMKM untuk memandu acara ini bersama narasumber. Terima kasih. Silakan Bu Ince. Terima kasih Kak Naya. Selamat malam Ibu Bapak semua. Terima kasih kepada Bunda Tini Benyamin Daphni yang selalu menginspirasi dan juga merupakan seorang yang penuh visi, terutama yang terbukti adalah Open Space Gallery pertama di Indonesia di Pasar Gintung lantai 2, yaitu Gerabek UMKM. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan waktu dan juga layar kepada Dr. Margareta Margawati. Sebentar saya akan sampaikan perihal beliau. Keynote speaker kita yaitu Dr. Margareta Margawati van Eimeren, MHum. Beliau adalah dosen filsafat dan komunikasi di beberapa universitas. Hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai asesor nasional di Komisi Keterbukaan Informasi Publik atau KKIP. Pernah di Lembaga Daya Dharma KAJ sebagai relawan pendamping perempuan dan anak. Lalu semasa kerusuhan tahun 1998 sampai dengan 2002 aktif sebagai tim sukarelawan kemanusiaan untuk kekerasan terhadap perempuan, mendampingi perempuan survivors. Beliau pernah bertugas di Ambon, Maluku semasa konflik tahun 1999 hingga 2002 untuk pendampingan perempuan dan anak. Mendirikan pendidikan alternatif di sentra-sentra pengungsian, melaksanakan program resolusi konflik lewat media center dan pasar baku bae. Sungguh sangat menginspirasi kiprah beliau dan saat ini Ibu Naya Amira berkenan untuk menayangkan materi slide dari Dr. Margareta. Kebetulan Silakan, dari saya nggak bisa nayangkan nih Bu. Baik, yang dari itu. Baik, Bapak Selgi atau Bapak Yohanes atau Ibu Evi bisa bantu tayangkan. Oh ya. Oke, baik. Silakan waktu dan tempat sudah Bu, namun diperbesar bisa ya? Waktu dan tempat kami berikan kepada Dr. Margareta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ince ya saya panggilnya. Terima kasih juga Bunda Tini ya, yang lebih akrab. Bunda Tini saya warga Tangsel, ya, di RW paling ujung, dekat Lebak Bulus, di RW yang paling ujung 100 meter dari rumah saya itu sudah DKI, tapi saya di Tangsel sudah 40 tahun Ibu. Jadi saya warga Tangsel, sudah jadi warga asli ya di Tangsel. Ya, selamat malam juga Ibu Buryati, Ibu Randeke, Ibu Nunung, Nuring, Ibu Naya, dan semua hadirin yang saya cintai. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dari dalam webinar ini yang topiknya atau temanya luar biasa ya, cinta yang menyembuhkan. Iya, jadi langsung aja. Mbak Evi, silakan Evi. Kedua, ya. Langsung kedua ya. Ya, langsung saja. Nah,
kita itu untuk bertumbuh kembang, semua anak ya membutuhkan nasi, makanan, sayur, daging, buah. Tubuh kita membutuhkan makanan tersebut untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Kekurangan gizi, kekurangan zat di tubuh maka bisa membuat kita sakit gitu. Demikian juga sebetulnya dengan kebutuhan dasar yang lain. Ini yang sebetulnya yang saya mau tekankan ya. Silakan Mbak Evi. Jadi setiap insan itu dilahirkan memiliki kebutuhan khusus sebetulnya ya, bukan cuma anak-anak kita yang anak yang berkebutuhan khusus, semuanya berkebutuhan khusus. Memang banyak ya kriteria untuk kebutuhan khusus ya, tapi saya mau memandangnya dari kebutuhan nilai yang paling dasar supaya bisa kepribadiannya bisa bertumbuh kembang ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan Mbak Evi. Nah, kebutuhan itu yang paling pertama adalah kebutuhan untuk rasa aman ya. Jadi kemudian yang kedua itu kebutuhan untuk merasa atau dianggap, dipandang sebagai yang punya nilai, kemudian dihargai, dipahami, dan yang paling tinggi dan paling pertama itu adalah kebutuhan untuk dicintai. Lanjut, Mbak Evi. Tadi dikatakan kalau dari segi fisik ya, dari segi biologis, pertumbuhan kita tuh memang harus ditunjang oleh gizi, ditunjang oleh makanan yang baik ya supaya tumbuh. Kalau untuk kebutuhan perkembangan perkembangan manusia yang seutuhnya ya di dalam dimensi rohani atau kepribadiannya itu kita itu kalau kekurangan gizi itu juga bisa sakit gitu ya. Silakan Mbak Evi ya. Jadi kita itu harus ada garisnya, kalau garis sehat begitu ya. Itu setiap pribadi itu harusnya bisa bertanggung jawab ya. Jadi kalau manusia atau anak itu mendapatkan rasa aman, dia bisa bertanggung jawab. Kalau dia dianggap sebagai yang berharga, maka dia bisa menentukan pilihan. Kalau dia dianggap sebagai pribadi yang bernilai, maka dia memiliki kebebasan. Kalau dia dipahami, maka dia mudah untuk mencari solusi ya terhadap permasalahannya. Kalau dia diberi kasih, maka dia punya kemauan untuk maju berkembang, begitu ya. Sebaliknya, ya belum Mbak Evi. Sebaliknya, kalau itu tidak terjadi, ya tidak diberikan vitamin-vitamin dalam hal yang nilai-nilai yang harus dipupuk begitu ya dalam kepribadiannya, maka kepribadiannya menjadi takut, tidak mampu, bukan siapa-siapa, merasa sendirian, bahkan ujung-ujungnya bisa benci dan dendam ya. Jadi itu kalau rasa takut maka dia akan blame, akan menyalahkan orang lain, bisa berdalih, bisa membenarkan apapun yang dia tidak mampu untuk kembangkan, bisa mengingkari dan bisa menyerah. Itu kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk bisa merasa aman, bernilai, dihargai, dan dicintai, sudah disebut-sebut ya di dalam caption untuk webinar ini, bahwa perlu empati. Ya, memang ya perlu empati. Empati artinya mendengar dengan hati, dengan penuh kasih, hingga memahami orang lain seperti apa adanya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan orang lain, dan mengapa orang lain bertindak begitu. Ya, jadi itu kalau kita berempati. Jadi kita mendengarkan dengan hati begitu. Kemudian lanjut. Dari 5 kebutuhan dasar tersebut, yang tadi yang saya garis bawahi, cinta adalah yang paling tinggi. Nah, istilah cinta ini ya, kalau kita lihat dari banyak kamus-kamus, lanjut Mbak Evi,
dari banyak kamus-kamus istilah cinta atau love misalnya ya dalam bahasa Inggris atau dalam macam-macam ya digunakan untuk berbagai pengalaman hidup yang luar biasa begitu. Namun term tersebut kehilangan beberapa pengertian yang berbeda yang oleh para filsuf sebetulnya cinta itu bisa dibedakan ke dalam istilah agape, eros, dan filia. Nah, dalam kesempatan ini perbedaannya itu berdasarkan saya mengambil dari tulisannya Vacek ya tentang love, human and divine ya. Itu kriterianya adalah for whose sake we love. Buat apa ya cinta? Buat apa atau buat siapa yang kita cintai? Begitu, itu kriterianya. Maka berdasarkan kriteria itu kita bisa membedakan agape, eros, dan filia. Silakan. Eros itu cinta sejati yang asali. Asali artinya terberi, sudah ada di dalam insting manusia begitu ya. Kalau lahir, kalau psikolog itu misalnya Freud atau Lacan atau macam-macam selalu mengatakan bahwa ada eros ya, ada thanatos itu menjadi struktur dasar dari kepribadian manusia ya. Ini cinta sejati yang asali dari pribadi yang dikasihi, tapi semata-mata cintanya demi sang pencinta itu sendiri, dari pribadi yang mencintai itu sendiri. Kalau filia itu adalah cinta persahabatan, ya, cinta yang mempersatukan dua atau lebih orang semata-mata demi relasi di antara mereka, friendship, ya, pertemanan, ya, tapi itu demi semata-mata tadi. For whose sake ya we love gitu ya. Sedangkan agape adalah cinta yang semata-mata untuk orang yang dikasihi. Jadi untuk keluar dari diri pribadi dari orang yang mencintai begitu. Lanjut. Ya. Nah, begini. Ibu-ibu yang ada di sini yang putra-putrinya barangkali luar biasa, berkebutuhan khusus dan lain-lain, juga ibu-ibu yang memiliki anak ya itu pasti memberi cinta ya yang agape begitu ya, dan juga memberi pemahaman bagi kebutuhan putra-putrinya. Jadi kasih orang tua itu biasanya umumnya itu kasih agape ya, nggak bisa diragukan. Namun anak atau juga ABK itu memiliki dan masuk ke sistem lingkungan meso, bukan cuma lingkungan keluarga, bukan cuma pribadi-pribadi yang dikenalnya di rumah begitu ya, tapi dia juga masuk ke lingkungan meso karena kita tahu keluarga, kemudian keluarga besar, tetangga itu masuknya di mikro. Barangkali dia bisa mendapatkan semua tadi ya nilai-nilai yang dia hadapi, tapi belum tentu juga ya. Tetapi misalnya itu sudah dianggapnya itu sudah dihadapi, tapi mereka harus berhadapan juga dengan lingkungan yang lebih luas ya, lingkungan meso ya, komunitas, lingkungan sekolah, lingkungan pokoknya yang lebih luas ya, dan juga pasti negara, kemudian ya yang masyarakat yang lebih luas gitu ya dalam lingkungan negara, di mana di sana ada hukum, ada macam-macam, banyak macam-macam. Nah, lingkungan mikro yang lebih luas dari keluarga inti, lingkungan meso yang dan makro itu kita rasakan di Indonesia, meskipun tadi Ibu Tini sudah memberikan satu petunjuk clue ya bahwa NKRI itu bercita-cita menjadi ramah bagi ABK, tetapi sekarang ini kita masih alami masih amat sangat jauh dari yang dapat diharapkan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Bukan cuma ABK sebetulnya, untuk anak-anak pun kita masih melihat ya bahwa belum semua kebutuhan itu dipenuhi oleh meso dan makro. Saya ambil contoh nih, lanjut. Ini seorang rekan dosen nih ya, padahal kami itu mengajar di pasca sarjana ya, seorang rekan dosen itu terpaksa harus mempertaruhkan relasinya ya, cinta filianya kepada rekan-rekan dosen sejawat begitu, ketika suatu hari kami dikejutkan di WA grup kami itu mendapati video yang mengolok-olok anak berkebutuhan khusus ya dengan disabilitas Down syndrome waktu itu. Sejawat ini sebetulnya sudah masuk ke dalam tahap cinta agape ketika ia mengedukasi rekan-rekan dosen.
para pengajar di program magister ya yang masih belum paham ya tentang environment atau lingkungan yang harus didukung supaya anak-anak kita termasuk yang ABK itu terutama yang ABK itu bisa tumbuh dan berkembang begitu ya. Mereka memposting video tersebut dan dosen-dosen lain mentertawakannya. Ibu dosen ini memberi contoh bahwa banyak beredar video yang tidak secara langsung menggunakan kata-kata atau visual yang diskriminatif, yang merendahkan, yang mengejek. Namun, konten videonya menunjukkan anak atau orang di video tersebut sebagai sebuah lelucon, dijadikan joke, ya, mengerikan, menyedihkan, membuat hati kita sakit. Sudah jelas menurutnya bahwa foto anak-anak yang termasuk di bawah umur tidak boleh digunakan tanpa persetujuan atau tanpa konsen, termasuk anak-anak disabilitas atau ABK. Namun, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya itu masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk dibenahi di Indonesia. Salah satu cara untuk mendukung penyandang disabilitas dan keluarganya adalah dengan tidak membiarkan stigma misalnya, termasuk menjadikan mereka sebagai objek lelucon. Itu cuma sebagai contoh bagaimana lingkungan kita belum memberi rasa aman, belum memberi penghargaan, rasa berharga, apalagi cinta bagi mereka. Ya, lanjut ya, lanjut, Mbak Evi. Nah. Tadi ya masih banyak kita lihat ya. Pokoknya lingkungan bukan cuma video ini karena saya di komunikasi maka saya gunakan contohnya di medsos begitu ya. Saya terpukau terhadap satu tokoh ya filsuf perempuan namanya Martha Nussbaum ya. Tahun 2010 sebetulnya dia menulis buku Not for Profit ya. Lanjut Mbak Evi. Jadi Why Democracy Needs the Humanities ya. Jadi bukunya itu isinya tentang pendidikan anak bangsa yang humanis dan memiliki berbagai kemampuan. Tulisannya mengagumkan, tetapi saya memetik beberapa yang terkait dengan tadi ya yang kita harus yang kita harus lakukan supaya environment di meso dan mikro itu semakin ramah, semakin baik dan semakin mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus yang kita cintai. Antara lain yang dia tulis, ya sebetulnya pendidikan anak bangsa yang humanis itu harus memiliki program agar semua anak bangsa dan kita masyarakat itu memiliki kemampuan. Salah satunya adalah mengenali sesama warga negara sebagai orang dengan hak yang sama. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam ras, agama, jenis kelamin, dan seksualitas. Saya tambahkan di sini, ya, yang disabilitas atau ABK. Ya. Memandang mereka dengan hormat sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk dimanipulasi, apalagi untuk keuntungan diri sendiri. Itu menyakitkan ya, bagi anak-anak itu juga membuat rasa aman mereka juga runtuh. Ya. Lanjut, kemampuan untuk mengembangkan kapasitas manusia dalam melihat dunia dari sudut pandang orang lain, terutama mereka yang cenderung digambarkan oleh masyarakat mereka sebagai yang lebih rendah, sebagai objek belaka, mengajarkan sikap yang benar bahwa semua manusia itu memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan. Jadi sikap ini sikap menunjukkan bahwa kelemahan menjadi lemah itu tidak memalukan. Jadi mereka tidak merasa superior kalau berhadapan dengan ABK, begitu. Juga kelemahan itu tidak memalukan dan kebutuhan akan orang lain, maksudnya bahwa kita needs others, butuh kehadiran orang lain bagi diri kita untuk membantu kita bersama-sama mengatasi kelemahan kita, bukan tidak manusiawi, itu sangat manusiawi seharusnya. Yang ini yang masih belum disadari oleh para pendidik, oleh masyarakat ya mengenai hal ini. Kita harus mengajari anak-anak untuk tidak malu dan akan kebutuhan dan ketidaklengkapan ya, sekaligus untuk melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk bekerja sama secara timbal balik. Demikian juga kemampuan untuk mengubah kecenderungan supaya jangan menjauhi kelompok minoritas dan kecenderungan untuk menilai kaum minoritas dengan jijik
atau mengubah anggapan bahwa kaum minoritas sebagai yang lebih rendah atau bahkan mencemari begitu ya. Nah, kita juga harus mengajarkan, mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak untuk hal-hal yang nyata dan benar tentang ada kelompok lain, ada kelompok minoritas baik dalam ras, agama, seksual, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga kita semua bisa melawan stereotip, bisa melawan rasa jijik yang sering terjadi di dalam masyarakat. Masih banyak hal-hal yang dicatat oleh Nussbaum ya dalam bukunya, tetapi saya rasa itu cukup ya karena nanti bisa dibahas barangkali kalau dalam diskusi. Nah, saya percaya ya bahwa para ibu di sini, para narasumber seperti Ibu Laneke, Ibu Nunung Nuring, yang akan sharing pengalaman mereka itu terpanggil oleh tugas mengedukasi masyarakat. Seperti tadi teman dosen saya ya, yang berani sekali dia mempertaruhkan, bisa dimusuhi di rekan-rekan dosen. Biasanya begitu, begitu aja marah, begitu aja tersinggung. Seringkali kita mendapat olok-olok kalau kita mengedukasi masyarakat. Tetapi saya percaya seperti semua rekan-rekan yang ada di sini, Bunda Tini, Ibu Nuryati, Ibu Ince, Ibu Laneke, Ibu Nunung, Ibu Naya, dan yang lain-lainnya, itu pasti terpanggil untuk tugas mulia ya, mau ikut serta membangun ruang hidup yang memanai buat anak, bukan cuma anak yang berkebutuhan khusus, karena begitu kita mengedukasi terhadap masyarakat, maka semua anak itu mendapat lingkungan meso dan makro yang lebih baik begitu ya, supaya mereka bisa hidup dan berkembang untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya ya. Juga untuk seluruh anak bangsa sebetulnya. Panggilan hidup itu meskipun para narasumber yang ada di sini, putra-putri mereka sudah tiada, saya yakin itu merupakan panggilan yang dimotivasi oleh Agatha. Cinta yang agung, cinta yang keluar dari dirinya sendiri. Saya rasa itu catatan dari saya, Ibu Moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dr. Margareta atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan juga membuat kami semua yang berada di sini yakin bahwa cinta agape ternyata yang memanggil kita. Baik Ibu, terima kasih Dr. Margareta. Semoga Ibu berkenan untuk mengikuti webinar kami hingga selesai, Pasti, Bu. saya sangat Terima kasih banyak. Saya sangat merasa bernilai, berharga, dicintai. Terima kasih, Ibu juga sangat hangat dan ramah. Kami juga menyapa kepada Profesor Frida Mangunsong Siahaan. Beliau berkenan hadir. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat malam, Ibu Frida, Profesor Frida Mangunsong Siahaan. Terima kasih berkenan hadir. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Suster Clementine yang telah berkenan hadir mengikuti webinar kami. Selamat malam, Suster. Baik, Ibu Bapak semua, sekarang kita akan lanjut kepada narasumber pertama kita, yaitu Ibu Maria Regina Laneke Alexander. Beliau adalah ibunda dari Ananda Antoni yang telah berpulang. Beliau juga telah memimpin Lovely Hands, yaitu satu wadah sosial untuk membina dan melatih anak-anak disabilitas di daerah Sunter. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mengajak Ibu Laneke sharing kepada kita semua. Silakan waktu dan tempat kita berikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Ibu Laneke. Waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga buat Bunda Tini yang juga begitu peduli dengan
dunia ABK, dan terima kasih juga buat Dr. Margareta yang sudah memberikan begitu banyak materi yang sangat bagus ya. Di sini saya perkenalkan bahwa saya punya anak 3, di mana almarhum Anthony adalah anak yang pertama. Almarhum Anthony itu meninggal di usia 20 tahun, itu 9 tahun yang lalu. Dan kami sangat kehilangan dia, kami sangat terpukul pada saat itu ya, karena ditinggal oleh Anthony. Nah, tapi saya percaya sekali bahwa semua itu bukanlah kebetulan. Itu pasti di balik semua ini ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua dari anak kebutuhan khusus. Nah, pada awal itu saya menerima Anthony, itu sangat berat waktu Anthony lahir. Jadi pertama, karena Anthony adalah anak yang pertama, berarti hasil buah cinta dari kami, yang dimana kami mengharapkan dia istimewa. Tetapi Tuhan memberikan dia kepada kami dengan keadaan disabilitas. Nah, di situ kami awalnya sepertinya agak kecewa juga ya secara manusiawi, tetapi akhirnya kami sadar bahwa kalau kami kecewa terus, itu berarti kami tidak punya kesempatan untuk bisa membuat Anthony lebih baik. Dan kami akhirnya bergumul mencari pengobatan dan mencari tahu, karena ya kita tahulah 30 tahun yang lalu itu bahwa untuk dunia ABK itu sulit untuk kita dapatkan informasi. Jadi akhirnya saya dan suami bergumul sendiri untuk mencari bagaimana cara terapi, bagaimana cara pengobatannya. Nah, karena dengan dokter-dokter yang kami gunakan saat itu adalah dokter-dokter spesialis yang cukup terkenal, tetapi saat itu hanya mengatakan ke kami bahwa ya ibu terima saja. Nah, oke, tapi kami kan tidak bisa seperti itu aja terima begitu. Dan jadi akhirnya kami berusaha mencari tahu berdua. Akhirnya kami bisa menemukan penyebabnya anak kami kenapa, itu dengan kami mencari buku-buku, materi-materi, dan kemudian kami mencari bagaimana cara kami untuk terapi. Dan kami pergi ke tempat terapi, beberapa tempat terapi, dan akhirnya kami merasa ada lebih baiknya kami sendiri yang melakukan itu di rumah dengan mendatangkan terapi. Kebetulan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mampu. Dan akhirnya kami juga membawa dia berobat ke luar negeri, dan di Indonesia kami berkeliling. Nah, di sini saya sebagai orang tua dari Anthony akan menyampaikan bahwa sebenarnya kesembuhan yang utama adalah dalam keluarga, dalam diri kita sendiri sebagai orang tua. Kitalah adalah dokter bagi anak kita, dan cinta kita itulah yang menyembuhkan anak kita. Karena saya sudah mengalami, saya bawa keliling sampai ke luar negeri, kemana-mana, dan mencari dokter yang terbaik di mana-mana. Akhirnya kembali kepada kami sebagai orang tua. Di akhir itu Anthony kami didik sendiri, kami latih di rumah dengan menyiapkan semua alat-alat di rumah, dan akhirnya Anthony bisa mengalami hal-hal yang cukup luar biasa ya, berkembangnya. Nah, kalau kita terjerumus di dalam kita punya masalah yang dimana kita merasa tidak bisa terima, nah itu kita tidak akan bisa mendapat jalan untuk menyembuhkan anak kita. Nah, dari situlah kami belajar. Kami sekeluarga, kami libatkan semua adik-adiknya, libatkan orang serumah, libatkan keluarga besar, dan mungkin sambil saya bercerita, mungkin Pak Hans bisa tampilkan sedikit perjalanan Anthony. Jadi bisa
videonya, Pak Hans. Nah, jadi akhirnya kami pun bisa menerima dia dengan baik, dan keluarga besar kami itu semuanya bisa menerima dia juga, dan akhirnya Anthony dengan keadaan dia seperti itu, dokter pun heran, dokter di Singapura, dokter di Indonesia itu mengatakan bahwa apa yang kami lakukan untuk dia. Dokter bertanya kepada kami malah, kami memberikan apa untuk dia, dan kami mengatakan bahwa kami hanya memberikan dia cinta. Jadi kami merawat dia dengan baik, adik-adiknya juga, keluarga besar ya, semuanya ikut terjun. Nah, setelah Anthony pada saat mau menjelang dia meninggalkan kami, itu dia ada di rumah sakit, dia hanya dalam keadaan muntaber. Jadi waktu saat itu kami bergumul, dan akhirnya dokter mengatakan ke kami bahwa Anthony ini hidup dengan mujizat. Jadi selama 20 tahun itu dia hidup dengan keadaan ginjal yang tidak sempurna. Tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu punya kelainan di ginjal. Jadi seharusnya dia cuci darah dari kecil, kata dokter. Tetapi ternyata itu tidak. Jadi dia hanya menunjukkan bahwa dia itu senang, gembira dengan adik-adiknya, dengan orang-orang yang merawat dia. Nah, disitulah kami percaya sekali bahwa cinta itu sungguh menyembuhkan. Nah, untuk saat itu setelah Anthony meninggal, saya kehilangan sekali. Dan saya sudah berhalusinasi, kadang-kadang saya mendengar suara Anthony. Kemudian suami saya bilang ke saya, wah jangan seperti itu. Akhirnya saya nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba pastor memanggil saya untuk melayani di gereja. Dan dari situlah pelayanan ini sudah berdiri 2 tahun, didirikan oleh sepasang suami istri yang juga punya anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya saya terjun di situ, di mana saya juga mau berkomitmen bahwa karena saya mencintai Anthony, maka saya juga mencintai anak-anak yang lain. Dan itu adalah janji saya kepada almarhum Anthony, bahwa Mami akan menolong teman-teman Anthony yang ada di luar. Nah, karena saya merasakan bagaimana punya anak kebutuhan khusus, dan saya punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa, ambisi yang kuat untuk bisa membuat Anthony itu maju. Nah, inilah yang saya sekarang tularkan kepada orang tua dari anak-anak Lovely Hands. Seharusnya saya setelah ditinggal Anthony, saya sudah istilahnya punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan saya udah terbebas dari banyak yang harus saya lakukan untuk Anthony, karena tidak mudah ya itu selama 20 tahun itu. Tapi akhirnya saya berkomitmen dan melayani anak-anak Lovely Hands. Saat ini ada 81 anak. Dan itu tidak mudah pasti ya buat saya. Nah, tapi saya itu bergumul dengan bantuan daripada teman-teman separoki saya dan keluarga besar saya, terutama suami dan anak-anak saya. Mereka memberikan saya waktu untuk bisa melayani, karena kami di tempat ini di Lovely Hands kami melayani dari Senin sampai Sabtu, di mana jam 8 sampai jam 4 sore seperti sekolah. Dan yang kami layani di sini bukan hanya anaknya, tetapi juga keseluruhan dari keluarga anak-anak yang kami layani. Kegiatan-kegiatan yang
kami lakukan di situ adalah bentuk-bentuk terapi. Ya, jadi seperti terapi, pelatihan-pelatihan, kemandirian, kemudian pemberdayaan orang tua dan anak-anak. Kami mengajarkan bagaimana mereka bisa melakukan membuat hasil karya kemudian dijual. Nah, jadi saya percaya sekali kalau sahabat-sahabat saya yang ada di luar, walaupun mereka tidak mempunyai anak kebutuhan khusus, tetapi kalau mereka punya hati, punya cinta, ayo kita sama-sama berjuang untuk para anak-anak yang spesial ini, yang sungguh luar biasa Tuhan titipkan untuk kita, untuk bisa kita sama-sama memberikan ruang buat mereka. Karena mereka sebenarnya, saya sudah membuktikan di Lovely Hands, mereka ini sebenarnya anak-anak yang mampu untuk dididik. Dan mereka bisa punya prestasi yang lebih justru daripada anak-anak biasa. Karena mereka sangat disiplin kalau kita ajar, dan mereka sangat-sangat punya kemauan sebenarnya, cuman tidak diberi waktu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kami sampai ada membuat satu buku untuk 10 tahun pelayanan kami, di mana buku itu menceritakan perjuangan orang tua dan perjuangan para teman-teman kami, para pendamping kami, yaitu guru-guru yang mendampingi anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka sangat punya hati, di mana mereka sangat mencintai anak-anak ini. Dan buku itu, kalau ada yang berminat, kami bisa bagikan. Dan sedikit yang saya mau bacakan, ada sedikit puisi yang kami ciptakan di situ, kami buat untuk anak-anak dan untuk orang tua. Saya bacakan ya. Aku terlahir istimewa seperti ini bukan karena keinginanku, bukan juga karena kesalahanmu. Aku yakin aku ada karena kemuliaan Tuhan. Sekecil apapun kemajuanku, itu adalah anugerahku dan hasil usaha terbesarmu untukku. Aku mau mempersembahkan yang terbaik untukmu, ibu dan ayahku. Peganglah tanganku, bantulah aku mewujudkannya. Cinta kalian memulihkanku, anak spesialmu. Ini adalah mewakili dari hati anak-anak kebutuhan khusus yang ada di antara kita. Jadi berilah mereka waktu, berikan mereka kesempatan agar supaya mereka bisa semakin maju. Terima kasih. Saya rasa itu aja mungkin Bu Ince. Terima kasih Bu Laneke, sangat menginspirasi. Saya sampaikan di sini bahwa judul dari tema kita yaitu Cinta yang Menyembuhkan itu juga berasal dari Bu Laneke. Di awal saya pendekatan kepada beliau sekiranya berkenan untuk menjadi narasumber. Selain itu juga saya sangat terkesan dengan pelayanan beliau yang terus-menerus hingga lebih dari 10 tahun. Mungkin bisa Ibu sampaikan video dari Lovely Hand. Apakah bisa diputarkan sebentar, Bu? Pak Hans, boleh tolong Terima kasih. diputar videonya? Anak-anak ini kami latih mereka untuk mandiri. Pelayanan kami ini lintas agama. Ini adalah tempat di mana anak-anak belajar di
paroki kami. Kami punya grup angklung. Wow, Ibu, tadi saya melihat ya untuk pelatihan itu usia terkecil berapa ya? Itu tadi saya lihat sedang berlatih motorik itu, Bu. Ya, kami ada yang 2 tahun, usia 2 tahun. Jadi batas penerimaan itu sebenarnya di usia 8 sampai 9 tahun. Kami lihat keadaan mereka, jadi ada observasi dari biasanya kami juga bekerja sama dengan psikolog klinis untuk observasi. Dan kami ada punya anak-anak yang udah dewasa, itu karena waktu saat kami buka itu kami belum punya anak-anak untuk kami latih, jadi kami terima yang besar pada saat itu. Dan kami melatih mereka musik. Begitu kami melihat mereka punya kemampuan musik, itu kami akan sekolahkan mereka sekolah musik. Dan sekarang sudah ada anak yang menjadi pemusik dan udah sering ikut konser, dan ada yang juga vokal, bisa vokal, menari, dan kami ada kelas menggambar, dan kelas baking class. Jadi mereka membuat kue dan mereka bisa menjual, buat telur asin, buat rosario, buat tasbih. Nah ini saya yakin sekali awalnya dulu mungkin orang bilang tidak mungkin ya Bu, tetapi saya punya keyakinan dan saya selalu berkata sama orang tua dari anak-anak yang kami bina, jangan pernah ada kata-kata atau jangan pernah ada terpikirkan untuk kalian bilang tidak mungkin, tidak bisa, mana mungkin gitu. Jadi selalu punya keyakinan kalau kita sudah bilang saya pasti bisa, saya mampu, sekecil apapun yang mereka anak itu buktikan untuk kita, dia bisa, itu kita hargai sekecil apapun. Walaupun tadinya mungkin tidak bisa tengkurap dan sekarang udah mulai tengkurap, bagi orang lain tengkurap itu itu hal biasa. Tapi buat anak ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi itu, dan orang tua juga kami latih untuk bikin kue, merajut, dan itu sudah kami jual. Dan udah sampai kami masukin ke priority banking dan sudah terjual sampai ribuan piece. Wow. Nah itu ya hebat kami sekali, dampingi Bu. mereka. Kemudian ini Bu ada yang bertanya nih, ada yang japri. Ini gimana sih caranya menjadi anggota Lovely Hand? Kemudian juga penerimaannya itu kapan? Apakah ada pembayaran ataukah ada subsidi silang atau bagaimana Bu? Silakan. Kalau di tempat kami itu mereka yang misalnya kami lihat, kami waktu saat observasi pertama, orang tua itu kami akan minta penghasilan mereka. Jadi di tempat kami itu dikhususkan untuk keluarga yang sederhana. Nah, memang ada beberapa yang dulu waktu kami belum punya anak-anak yang dilatih, ada beberapa yang keluarga agak lumayan, tetapi tidak mampu sekali ya. Nah, kemudian syarat utama itu yaitu keluarga sederhana dan mereka harus mendaftar. Untuk saat sekarang kami mohon maaf kami waiting list karena kami kapasitasnya memang sekitar 81-82. Nah, itu kemarin saya observasi terakhir ternyata ada beberapa anak yang sudah 3 tahun yang lalu mendaftar, baru kebagian saat ini. Nah, itulah mudah-mudahan Bunda Tini juga bisa menggerakkan hati untuk instansi-instansi bisa saling membantu kita
karena banyak anak-anak yang sangat membutuhkan, di mana mereka hanya didiamkan oleh orang tua. Itu banyak yang saya terima kemarin itu selama 3 tahun itu mereka tidak diapa-apakan. Nah, sebenarnya 3 tahun itu mereka harusnya sudah bisa prospek yang bagus, yang sudah ternyata mereka baru berlatih berapa bulan, itu kita udah bisa lihat hasilnya. Nah, jadi sangat kasihan untuk orang-orang tua yang tidak bisa mendapat kesempatan. Nah, di tempat kami itu, kalau yang memang kita lihat mampu membayar, itu mereka hanya membayar Rp5.000. Nah, itu pun sebagai syarat dari waktu saat itu pendirinya, pastor pendiri, karena supaya mereka bisa menghargai tempat di mana mereka berlatih. Nah, kemudian mereka ini dilatih di tempat kita, orang tuanya itu harus disiplin, karena kami sangat disiplin, di mana kalau orang tua itu selalu ada tugas di rumah. Kalau tidak melakukan tugas-tugas itu, kami akan ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga, akhirnya kami keluarkan. Karena kami berasa itu sangat berarti ya, 1 jam, karena ada setiap anak tuh hanya dapat seminggu 2 atau 3 kali, dalam sehari itu bisa 2 atau 3 jam saja. Itu, Bu. Terima kasih banyak Ibu Laneke, Ya. dan saya melihat dari foto-foto Ananda Antoni betapa keluarganya sangat mencintai, dan ternyata cinta tersebut disalurkan kepada teman-teman Antoni yang lainnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekarang kita akan beranjak menuju narasumber kedua, yaitu Ibu Nunung Nuring. Beliau adalah dosen di Universitas Jember. Selain itu, beliau juga pendiri dari Sabi Saat yang terus menghidupi karya dari Ananda Nafa. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nunung Nuring Hayati. Saya sama sebenarnya dengan Bu Laneke, cuman Bu Laneke jauh lebih senior dengan saya, jadi saya banyak belajar dari Bu Laneke. Izin saya share video. Silakan, Bu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Syifa Aleandra, adik dari Nafa alias Sabita. Kakakku penyandang autisme. Kakakku belum bisa menyampaikan secara verbal, namun secara motorik kakakku mampu melakukan apa yang dia inginkan. Seperti memakai baju sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Di sini saya akan menggantikan kakak untuk menceritakan bakat kakak. Sehari-hari di samping terapi, kakakku senang coret-coret. Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan. Pada suatu ketika, saya melihat keunikan dari coretan kakak. Aku sampaikan pada mamaku, akan diapakan gambar ini? Coretannya sangat bagus, aku suka, ucapku. Kami pun berdiskusi,
Akhirnya muncullah ide untuk menjadikan coretan kakak pada sebuah kain. Kami bekerja sama dengan para pengrajin UMKM yang ada di Jember, mulai dari pembatik, penenun, sablon, dan pengrajin kemasan. Dari seluruh proses, memang kakak belum bisa membuat coretan langsung pada kain. Kakak membuat coretan motif pada kertas, kemudian dibantu tuangkan idenya pada sebuah kain oleh para pengrajin. Sampai saat ini sudah terjual 50-an kain. Produk kakak kami beri nama Sabita Art. Di sini juga mengajak sahabat-sahabat lain untuk bisa berkarya. Kami memulai ini sejak awal pandemi. Aku dan Mama membantu kakak dalam pemasaran melalui media sosial. Saya bertugas mencatat pembukuan pengeluaran dan pemasukan. Sehingga karya kakak ini mempunyai hashtag kain punya cerita. Alhamdulillah, kakak bisa berkarya mandiri dan memberdayakan UMKM pada masa pandemi ini. Semangat selalu kakak Nafa dan juga untuk seluruh sahabat-sahabat spesial kakak di seluruh Indonesia. Wow, hebat sekali Kak Nafa. Dan Ibu serta keluarga sangat mendukung Kak Nafa. Terima kasih Bu Ince. Mungkin saya belum setegar bulan Leke karena terus terang putri saya belum 1 tahun ini. November 2021 dia meninggalkan kami. Mungkin cerita awal sama persis dengan yang dialami bulan Leke, bahwa kami juga membawa putri kami ke sana kemari untuk terapi. Saya di sini juga banyak dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Di sini ada Bu Endang yang mengikuti Nafa dari nol, dari benar-benar dari awal diri saya didiagnosa mengidap autisme. Sampai dengan umur 15, saya berpikir bahwa Nafa tidak cukup dengan hanya dengan terapi saja. Saya yakin bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk yang pasti punya ada kelebihan. Maksud dengan apa? Selama beberapa tahun kami mencoba mencari apa yang Nafa bisa. Memang baru awal pandemi sekitar tahun 2019. Sebenarnya Nafa kegemaran coret-coret sudah cukup lama, cuman kami belum bisa mewujudkan ini mau jadi apa. Ada mungkin kan berkah ya, ada hikmah di balik pandemi. Dengan adanya pandemi itu, Nafa memang lebih banyak interaksi dengan kami. Di samping terapi tetap masih berjalan dengan kondisi terbatas, akhirnya apa yang kami berpikir bahwa Nafa usia sudah menjelang dewasa ya. Mungkin juga ini adalah pikiran yang sama. Semua orang tua pasti ada kekhawatiran bahwa kalau kita berhitung secara umur, mungkin saya lebih dulu yang dipanggil gitu. Sehingga bagaimana kita memberi bekal putra atau putri kita sepeninggal kita, bagaimana dia bisa mandiri secara apapun, secara kebutuhan dia bisa melakukan sendiri, kemudian juga terutama pada kemandirian finansial. Nah, yang titik awal kami mendirikan Sabita. Jadi di sini saya juga dibantu ya, ada beberapa teman-teman UMKM di sini, ada Mbak Dibarola,
ada Mbak Anissa juga, itu sahabat-sahabat yang membantu mewujudkan apa yang Nafa bisa menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, ini seperti yang kerudung yang saya pakai ini ada almarhum. Alhamdulillah sampai saat ini Sabita Art cukup menghasilkan, dan saya berjanji 100% apa yang dihasilkan oleh Nafa akan saya gunakan membantu untuk support kegiatan-kegiatan BNBK. Pada Hari Autis tahun 2022 ini kami mengadakan lomba untuk sahabat-sahabat di seluruh Indonesia secara online, dan terus terang saya sangat appreciate dengan ternyata banyak sekali di luar sana karya-karya sahabat-sahabat yang luar biasa, dan itu mereka juga mengharapkan kami bisa menyelenggarakan setiap tahun seperti itu. Saya juga punya cita-cita, punya impian bisa mewujudkan seperti yang dibuat Ibu Laneke dalam Lovely Hands, dibantu sahabat-sahabat saya yang ada di Jember. Kami ingin mewujudkan, membuat sesuatu, membuat wadah untuk sahabat-sahabat spesial bisa berkarya, terutama untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Insya Allah akan kami bantu. Kami yakin bahwa anak-anak ini punya keistimewaan, punya kemampuan, dengan cinta kasih kita semua akan mendampingi, tidak hanya pada anak spesial, juga untuk keluarga, orang tua, untuk kakak atau adik, seperti itu. Karena memang sebenarnya yang dikuatkan itu, yang paling dekat itu adalah keluarga ya. Jadi siapapun keluarga yang memiliki anak spesial, itu yang perlu dikuatkan itu adalah keluarganya dulu, karena itu merupakan apa ya, semacam tim ya, tim yang kuat untuk si anak tersebut. Itu sebenarnya di Jember ini juga mulai saya melihat dan mengajak para orang tua untuk ayo bangkit, bahwa terapi tetap berjalan. Kita punya impian bahwa anak-anak kita akan tumbuh seperti anak-anak yang lain, bisa bersekolah normal seperti itu. Namun dengan kondisi yang ada, apa yang kita bisa memaksimalkan potensi anak-anak, insya Allah pasti akan dimudahkan semuanya. Amin, amin Ibu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau perjuangan, saya kira tidak hanya saya yakin juga semua orang tua pasti akan berusaha yang terbaik untuk putra-putrinya. Tahun 2015 saya sempat tinggal di Jakarta, saya cuti di luar tanggungan untuk belajar. Jadi saya membawa 2 guru dan saya sendiri juga harus belajar. Jadi memang ini PR untuk para orang tua, bahwa kita tidak bisa menyerahkan 100% bahwa anak kita sudah diterapi, sudah cukup, tidak. Yang penting adalah keberadaan keluarga, karena terapi itu tadi Bu menyampaikan bahwa rata-rata terapi itu salah 1 minggu 2 kali, 3 kali, dan durasi waktunya dari 24 jam itu mungkin hanya 2-3 jam, dan waktu terbanyak memang dengan keluarga. Sehingga penguatan cinta dalam keluarga itu sangat diperlukan. Ya, saya juga berjanji bahwa meskipun putri saya sudah tiada, saya tetap akan berada di sini mendampingi semua, bahwa saya merasa bahwa ini adalah keluarga saya juga.
Amin. Ibu, terima kasih banyak Mbak Ibu Nunung Nuring. Perjalanan cinta Ibu juga bersama Kak Nafa terus Ibu hidupi, dan semoga teman-teman Kak Nafa yang lain di Jember juga dapat merasakan kasih sayang Ibu terus-menerus. Ibu sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas sharingnya yang sangat menginspirasi, dan karya Kak Nafa keren sekali. Hebat. Kalau tidak berkeberatan, nanti kalau misalnya akan titip untuk pamerkan saat bazar, kami insya Allah bisa hadir di JCC Krianusa. Silakan Bu. Iya, Baik terima Ibu. kasih Bu Ince. Terima Saya juga kasih. ada 2 gift juga nanti untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, terima kasih Ibu Nunung. Nah, Iya, teman-teman, Ibu Bapak, Ibu Nunung memberikan 2 gift dari Sabi Saat, dan Ibu Laneke memberikan 5 gift. Nah, selain itu juga kita nanti ada pengumuman ya untuk kreasi merah putih. Baik, Ibu Nunung, terima kasih. Sementara saya akan mencoba ya membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan masuk yang pertama ini dari Ibu Salina. Nampaknya ini yang istilahnya berpengalaman untuk menjawab tentu Ibu Laneke dan juga Ibu Nunung ya. Perihal cara yang paling aman bagaimana ya tidak membuat tersinggung bila ada anak teman yang belum sadar kalau anaknya memiliki kebutuhan khusus agar mau diperiksa atau diterapi. Itu bagaimana Bu pengalaman Ibu Laneke dan Ibu Nunung tuh kalau misalnya ada kondisi seperti itu? Oke. Kalau saya soalnya orangnya saya menerima benar-benar anak saya. Jadi saya itu juga untuk orang tua yang datang ke Lovely Hands ataupun orang tua yang biasanya saya lihat di luar, misalnya saya bertemu dan saya lihat anaknya mungkin ini perlu dibantu, itu kadang saya suka samperin atau saya mohon maaf Ibu, saya perkenalkan. Jadi saya perkenalkan saya dulu. Mohon maaf nama saya bilang saya adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Saya bilang gitu ya. Dan kemudian saya bilang sama orang itu bahwa boleh nggak kita sama-sama, saya juga belajar. Nah, saya ingin sekali untuk berbagi. Saya bilang, apakah anaknya sudah dibawa ke dokter atau ke psikolog klinis untuk diobservasi. Nah, terus kemudian kalau mereka akan nanti pasti mereka akan respon. Nah, ada mungkin yang merespon pertama awalnya itu dengan tidak terlalu senang. Kemudian saya bilang mohon maaf karena saya melihat, saya bilang saya kepingin sekali untuk menjadi sahabat mereka juga, gitu ya. Jadi saya bilang kalau ibu tidak berkenan atau bapak tidak berkenan, mohon maaf. Nah, akhirnya mereka mau gitu, mulai mau untuk bercerita. Nah, di situ kadang waktu dulu tuh saya akhirnya menganjurkan, oh ya coba pergi ke sini untuk diobservasi dulu, kemudian mungkin bisa dibantu anaknya. Nah, jadi kalau saya selalu mengajarkan orang tua untuk tidak pernah malu, dan saya juga agak cukup disiplin dengan mereka bahwa kalau memang perlu anak kalian diterapi, kamu orang tidak boleh malu dan jangan menolak. Karena kalau sudah menolak dan sudah menutup diri, itu tidak akan pernah mendapat jalan buat anaknya. Ya, itu ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Berarti penerimaan ya Bu ya. Silakan ya, bila Ibu Nunung. Betul, silakan Ibu Nunung bila ada yang ingin disampaikan. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa pengalaman ya.
dengan kita memiliki putri yang berkebutuhan, tentunya kita lebih ya, maksudnya oh, cirinya seperti ini gitu. Kadang-kadang kita juga melihat ada beberapa putra putri dari rekan kita yang mungkin menyerupai. Jadi kadang-kadang saya sudah feeling aja ini kayaknya ada yang harus ada turun tangan dari entah itu dari psikolog atau harus terapi seperti itu. Biasanya saya pendekatan yang lebih dekat. Jadi misalnya yang dekat saya ke mamanya, saya coba berbicara ke mamanya. Saya menyampaikan, saya cerita, saya dulu pada saat awal Nafa, saya seperti menolak juga ya, maksudnya saya merasa oh saya nggak apa-apa, baik-baik saja, masih mengharapkan kita seperti itu. Saya bilang meskipun nantinya anak kita baik-baik saja, tidak ada salahnya kita untuk berkonsultasi, untuk mungkin ada sedikit bantuan terapi, karena ada salah satu teman yang mungkin ada autis yang tapi sedikit sekali. Tapi dengan adanya terapi, akhirnya bisa bersekolah normal seperti itu. Baik, jadi Ibu. bahwa terapi atau apapun itu bukan sesuatu yang memalukan ya, Bu ya. bukan sesuatu yang mengerikan, enggak. Sama seperti kalau kita batuk ya ke dokter gitulah. Jadi sama mungkin ada sesuatu hal anak kita ada yang sedikit mungkin tidak sesuai atau tidak, ini kita bisa konsulkan. Jadi itu biasa supaya masyarakat kita juga tidak terlalu takut bahwa anak kita kok dibawa ke psikolog, kenapa gitu ya, itu bahwa itu nggak apa-apa. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Nunung, Ibu Laneke, Ibu Salina berarti sudah terjawab ya Ibu ya. Kemudian ini ada pertanyaan ini untuk Ibu Laneke dari Ibu Hana. Apa motivasi Ibu untuk mendirikan sekolah ABK Lovely Hands? Benar nggak sih Bu, ini sekolah ABK dan terjun mengurusi sekolah tersebut. Kemudian kedua, bisa minta pendapat Bu, bagaimana ya kalau ada orang tua yang memiliki ABK hanya satu-satunya, anaknya hanya satu, maksudnya sebagai anak tunggal. Kemudian apa yang kita lakukan kalau tiba-tiba orang tua anak tersebut meninggal dunia? Ibu Laneke, silakan Bu. Pertanyaan untuk Ibu. Oke. Ya, kalau Lovely Hands ini sebenarnya didirikan oleh sepasang suami istri. Jadi yang mendirikan itu bukan saya. Awalnya didirikan oleh sepasang suami istri dengan pastor paroki. Kebetulan mereka itu juga punya anak kebutuhan khusus dan mereka itu sungguh punya hati, benar-benar punya hati sampai saat ini mereka pun tetap komitmen melayani dengan kami di Lovely Hands. Dan motivasi saya itu karena apa? Saya melihat begitu banyak orang tua yang kebingungan, dan saya mengalami itu dulu, kebingungan bagaimana mencari tempat terapi, terus kemudian bagaimana harus melakukan hidup sehari-hari di rumah dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dan akhirnya saya pun bergumul sendiri dengan keluarga besar, dan makanya saya ingin sekali apa yang dulu saya pernah rasakan. Saya sempat pernah depresi dan harus dengan psikolog untuk bisa bangkit lagi, dan inilah yang saya mau untuk tidak terjadi kepada orang-orang tua dari anak kebutuhan khusus. Makanya sedini mungkin mereka itu kami selalu memberikan pengarahan-pengarahan, dan kami punya sediakan psikolog di Lovely Hands untuk mendampingi mereka. Karena orang tua dengan anak kebutuhan khusus ini, mereka tuh emosinya naik turun, kehidupan apalagi dengan keadaan keluarga yang ekonomi yang sangat membutuhkan bantuan, itu pasti saya bisa merasakan seperti apa gitu. Nah, dan saya juga terpanggil itu bahwa tidak perlu kamu
mampu dengan keuangan itu bisa merawat anak berkebutuhan khusus. Karena saya mengajarkan mereka apapun alat-alat, apapun bagian dari rumah kalian, di dalam rumah kalian itu bisa menjadi alat terapi untuk anak kalian. Jadi tidak perlu menyediakan alat-alat yang mahal, yang memang lengkap, semuanya itu tidak perlu. Jadi yang penting, yang perlu adalah kemauan. Misalnya di rumah hanya punya sikat gigi atau sikat baju, itu bisa jadi alat terapi buat mereka. Ya, jadi itu dia. Kemudian satu lagi pertanyaannya apa ya Bu? Oh, kalau punya anak cuma satu, kemudian ditinggal oleh anaknya. Itu berarti kalau saya boleh sampaikan ke Ibu orang tuanya yang bertanya. Orang tuanya meninggal. Nah, apakah anak itu tidak punya keluarga yang lain? Kalau dia mungkin tidak punya keluarga yang lain, itu memang sih untuk saat sekarang kami menyadari bahwa masih belum banyak orang yang bisa menerima. Dan memang kami juga sedang bergumul, itu kami juga sedang berusaha sebisa-bisanya untuk mencari tempat di mana anak-anak ini yang kami tahu bisa kami anjurkan untuk ke situ. Kalau yang masih kecil-kecil masih bisa ke panti asuhan. Tapi kalau yang sudah besar-besar itu kemungkinan bisa tanyakan mungkin ya ke Kemensos atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya mereka punya hak juga untuk dilindungi. Karena kalau yang untuk saat sekarang di tempat misalnya Katolik yang punya itu Katolik, untuk anak-anak yang udah agak besar memang agak kesulitan untuk diterima karena tenaganya nggak ada. Ya jadi memang ini PR kita bersama ya, PR kita bersama Bu. Saya rasa itu Bu Ince dan mungkin Dr. Margaret mungkin bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Laneke, saya terkesima nih sharingnya Ibu Laneke sama Ibu Nunung Nuring ya, yang langsung mengalami dan menjadi environment, menjadi lingkungan mikro yang paling sangat mendukung perkembangan dari putra-putrinya ya, yang berkebutuhan khusus ya. Tadi caranya bagaimana begitu ya? Iya itu. Tadi saya sharing dari cerita teman saya ya. Memang kalau kita mempunyai concern, kita itu mencintai atau ingin membantu ya, kita harus melupakan memang berisiko tadi Bu Laneke juga pasti berisiko ya waktu mendekati orang lain karena cinta yang kepada relasi ya hanya sebatas pada nanti takut relasi putus gitu ya. Tapi kalau itu bisa dilampaui ya sudah niatnya baik itu ya relasi boleh putus tapi niat kita baik itu biasanya mengalahkan kendala. Tadi saya juga teman saya begitu ya. Dia mau mengedukasi masyarakat yang tidak bisa memberi lingkungan atau ya tadi ya pandangannya sangat sempit terhadap anak-anak kita. Nah, itu dia bisa dikecam oleh teman-teman dosen ya, tapi dia berani sekali untuk melampaui itu demi cinta yang lebih luas begitu ya. Jadi cinta yang lebih dalam gitu ya, yang agape. Ya, barangkali memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ditinggal oleh ya tadi Ibu Laneke sebetulnya sudah memberi contoh ya bahwa Ibu Laneke mengajak keluarga besar ya, bukan cuma keluarga inti ya, tetapi seluruh keluarga besar menjadi lingkungan yang menopang begitu. Tadi Ibu Nunung juga ya mengajak sahabat-sahabatnya, teman-temannya untuk menjadi lingkungan yang menopang. Kalau itu terjadi, barangkali anak yang berkebutuhan khusus yang ditinggal oleh orang tua kandungnya bisa menjadi tetap mempunyai tempat aman ya, tempat dilindungi,
tempat yang dicintai oleh keluarga besarnya kalau sekarang belum tersedia tempat-tempat yang bisa memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang begitu. Ibu Bunda nih ya, berarti Bunda Tini ini barangkali bisa mendesak untuk apa namanya? Ada kemungkinan sih ya Ibu ya, bahwa mereka itu bisa ditinggal oleh keluarga intinya begitu. Baik, Ibu, terima kasih. Halo Bunda Tini, sudah hadir meskipun sedang mengaji. Apakah Ibu berkenan untuk kita foto bersama dulu nih? Takutnya nanti Ibu akan mengaji. Benar. Lanjut mengaji. Ibu Naya, silakan waktu dan tempat. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu, Bu. Untuk semuanya ya, berarti. Ya. Oke, baik. Silakan dibuka videonya yang mau ikut berfoto bersama. Ada 3 slide di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini cukup ramai ya Bu Ince ya. Baik, masih kita tunggu yang mau buka videonya. Silahkan. Oke. Ada lagi? Oke. Ya. Prof Rida, semoga Prof Rida berkenan membuka Iya. video. Sudah. Iya. Prof Rida. Boleh. Oke, dari Sabita Art juga sudah ya ini? Oke. Baik, saya foto untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2. Oke, baik, terima kasih. Sudah, Bu Ince? Terima kasih, Kenaya. Sudah. Mungkin saya mohon Prof Rida Mangunsong Siahaan, sekiranya berkenan Ibu untuk mempertajam apa yang tadi ingin diketahui oleh para penanya, Ibu. Terima kasih. Iya, maaf karena memang perhatian lagi terpecah karena ada Zoom meeting juga dengan Dewan Guru Besar ini di Komisi 1 Etik. Jadi saya coba mendengar memang pengalaman yang dialami oleh kaum ibu yang tadi sudah di-share itu adalah kekuatan untuk bisa healing ya, healing. Healing itu tidak bisa dilakukan dengan berdiam diri dan menyesali dan mengingat-ingat apa yang terjadi di waktu yang lalu. Healing itu proses penyembuhan itu kedukaan itu bisa kita atasi kalau kita tetap bisa melakukan sesuatu yang kita tahu seolah-olah membuat yang sudah mendahului itu akan senang dan akan merasa bahagia dan merasa bersyukur karena apa yang menjadi kebutuhannya, menjadi passionnya itu bisa terus berlanjut dan bisa membantu anak-anak lain, bisa melihat contohnya gitu ya, bahwa apapun bisa dilakukan. Saya selalu concern dengan ujung tombak yang selalu saya katakan adalah orang tua. Dan orang tua memang perlu didampingi secara psikologis untuk sampai pada tahap menerima anak apa adanya dan bersyukur akan karunia Tuhan tentang anaknya. Nah, itu yang kadang-kadang perlu waktu, bisa beberapa minggu, berapa bulan, tapi kadang bertahun-tahun, bahkan sampai ketika anaknya tiada. Kalau itu terus-menerus menjadi kendala untuk bisa pulih dari kedukaan, karena dia merasa dia berdosa, merasakan tidak tidak semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, tidak bisa membuat anaknya jadi tidak bisa menjadi bisa. Itu penyesalan yang tidak akan habis dan membuat kita sebagai orang tua semakin terpuruk. Jadi memang betul sekali apa yang sudah dilakukan dengan loving hands gitu ya, dan juga
Ibu tadi dengan Tabita, Art, menemukan bakat anak menjadi satu hal yang sangat penting. Apa yang dia suka dan dia mau dan dia bisa. Itu menjadi kunci supaya kita bisa menyalurkannya dan juga membuat contoh konkret karena setiap anak berbeda. Art itu luas sekali ya, art itu luas sekali. Jadi itu bisa dilihat bagaimana ibu yang menerima anak apa adanya itu lebih mudah dan kritis dan juga peka terhadap kebutuhan dan minat anak. Tapi kalau kita tertutup dengan rasa tidak bisa menerima, merasa berdosa, merasa bahwa ini dosa saya dan kesalahan saya, dan terus-menerus visiting doctors, visiting terapis, dan merasa bahwa segala hartanya itu sebaik mungkin diberikan untuk terapi, diberikan untuk aktivitas lain, di samping berada di sisi orang tua. Itu pemikiran-pemikiran yang kemudian bisa disesali kemudian, tapi jam tidak bisa diputar kembali. Jadi pertama kali secara filosofi, secara spiritual, pendampingan pada orang tua untuk dapat menerima ada anaknya, karena mereka yang pengamat 24 jam dari anaknya, yang paling tahu apa yang disukai anak, yang bisa dilakukan anak, dan ingin dilakukan anak. Itu saja. Dan memang tadi proses dari usia tadi akan membuat kita bisa melihat tahapan-tahapan di mana critical age atau golden age dari setiap anak berbeda-beda. Tapi saya percaya tidak ada waktu yang terlambat. Tidak ada waktu yang sudah terlewat tidak berguna. Dari sekarang, apapun yang bisa kita lakukan, itu suatu effort yang diperlukan. Dan kita sebagai manusia tidak cukup kuat melakukannya sendiri. Kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita dan sudah menitipkan anak itu pada kita. Kita punya komunitas, kita punya banyak orang yang peduli, dan kita punya banyak inspirasi lain dari anak-anak yang sama, yang sudah melangkah lebih dulu, yang untuk bisa menguatkan kita dan anak-anak kita meraih mimpinya. Itu dari saya. Wah, Prof. Terima kasih banyak. Saya terharu Prof. Rida berkenan untuk mempertajam, memberikan highlight pada kami semua. Baik, Prof. Terima kasih atas waktu dan apa yang Prof. telah sampaikan kepada kami. Ini nampak ada yang tunjuk tangan, Ibu Evi. Kita sudah doa sama Allah, nggak dikabulkan juga ya apa yang kita minta. Keren aja, kita sudah pasti nih Allah akan ganti dengannya lebih baik ya. Minta umroh. Maaf, Ibu, Ibu, mungkin kita akan beri kesempatan kepada Ibu Evi yang sudah raise hand. Silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu Ince ya. Saya juga terima kasih banyak forum ini diundang. Ini luar biasa ya, di mana tadi sharingnya baik dari Bu Margareta maupun Bu Nunung dan Bu Laneke itu very inspiring ya. Dan kami kebetulan bekerja di pemerintahan yang mana juga berdasarkan undang-undang terbaru tentang disabilitas, di mana kita mewajibkan 1% atau 2% ya instansi pemerintah menerima teman-teman disabilitas untuk memberi kesempatan mereka bekerja di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya sharing ini pastinya itu akan menjadi satu brief yang sangat berharga ya bagi kami, bagaimana mensupport keberadaan mereka untuk menjadi support system yang agar mereka juga bisa bekerja sebaik mungkin untuk bisa mencapai kinerja maksimalnya di lingkungan kerja kami. Jadi saya terima kasih banget ya ABK UMKM yang selalu mengundang dan juga selalu memberikan pelajaran berharga ya, untuk terutama di dalam menghargai warga negara berkebutuhan khusus di lingkungan kita. Saya sangat terima kasih juga Bu Margareta ya tentang tadi ya satu referensi ya, mungkin nanti saya akan cari bukunya tentang Why Democracy Needs the Humanity. Nah, itu memang kita perlu memberi lesson learning yang banyak ya tentang
bagaimana humanity itu juga bisa membangun demokrasi ketatanegaraan yang baik ya. Dan saya yakin juga ini sudah menjadi sangat nilai positif bagi provinsi atau Kabupaten Tangerang Selatan yang saya sangat appreciate ya bagaimana Ibu mendukung pergerakan komunitas ABK UMKM yang ada di wilayahnya. Itu aja dari saya, Bu Ince, untuk mengapresiasi acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Evi Aryati Arbay. Beliau adalah etnografer, kemudian juga fotografer, terutama untuk wilayah Papua dan Indonesia bagian timur. Terima kasih Bu Evi. Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ya sebagai redaktor, dan kami juga menerima ada beberapa teman-teman disabilitas untuk bekerja di lingkungan kami. Wow, keren. Nanti kapan-kapan kami undang dalam webinar untuk environment bekerja bersama dengan disabilitas ya Bu Evi. Terima kasih Ibu. Sebentar, ini ada tambahan dari tulisannya sih iPad ya. Apakah Ibu Laneke ya Bu ya? Iya, Silakan Bu. Iya, silakan Ibu. Soalnya tadi saya kan sempat terpental. Nah, ini saya sedikit ada masukan sedikit buat orang tua bahwa anak saya itu dulu waktu kecil divonis hanya 4 tahun usianya sebenarnya. Itu oleh dokter di Singapura, di China, dan beberapa dokter yang profesor di Indonesia juga, dan itu. Jadi pada saat itu saat kami bergumul, dan ternyata itu tidak terjadi karena anak saya waktu saat itu lumpuh total, dan ternyata anak saya kan CP, akhirnya bisa duduk dan bisa bercanda, bisa nonton, dan bisa walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi dia bisa menunjukkan ekspresinya. Nah, itulah saya bilang kenapa cinta itu menyembuhkan apapun yang dikatakan oleh dokter, walaupun dokter itu dokter yang hebat, itu ternyata kami bisa mengalahkan dengan cinta, bahwa anak saya bisa hidup sampai usia 20 tahun dengan keadaan ginjal yang tidak normal juga. Ya. Nah, jadi kenapa saya sekarang ini dan para pendamping saya, para guru-guru ini sangat bekerja keras. Kami bekerja itu bukan cuma di saat jam kerja. Kadang-kadang kami udah melampaui dari jam kerja, kadang-kadang malam. Mereka juga bisa telepon kami kalau ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan saya menyampaikan kepada pendamping-pendamping saya di Lovely Hands bahwa kalian di sini bekerja karena bekerja dengan hati dan punya rasa kasih yang besar. Jadi jangan berhitungan waktu, dan itu terbukti bahwa mereka benar-benar kapan saja diteleponin mereka siap. Nah, itu yang kami rasakan kenapa anak-anak yang ada di Lovely Hands ini bisa maju, karena semua kerja keras daripada kami semua. Jadi kami sebenarnya Lovely Hands itu adalah tangan-tangan yang kecil yang kami gabung bersama-sama, akhirnya kami bisa menjadi kekuatan buat orang tua. Dan orang tua ini pun mereka bukan hanya karena terapi di tempat kami, terus setelah itu pulang, mereka pulang begitu saja. Di rumah mereka ada tugas juga yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka juga kerja keras loh orang tua. Dan kemudian orang tua ini adalah sahabat kami. Kami tidak punya istilahnya, oh dia orang tua, kami pelayan di Lovely Hands. Jadi kami benar-benar satu keluarga besar, di mana mereka itu sebagai keluarga besar kami. Jadi kami saling berbagi, saling mentransfer kebaikan. Nah, itu adalah satu kunci yang sedang kami jalankan saat ini, dan mohon doa. Kami sekarang lagi meminjam tempat untuk kami adakan pelatihan untuk anak-anak yang besar. Makanya orang tua yang ada dan mendengarkan webinar kami ini,
berjuang. Kalau kalian tidak ingin nantinya anak-anak kalian ini, setelah kalian tidak ada, mereka itu terlantar. Karena kalau mereka punya keahlian, siapapun akan bisa menerima mereka dimanapun mereka berada. Tetapi kalau mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri, walaupun mereka misalnya tidak punya keahlian ya, karena ada anak yang tidak mampu untuk dididik sampai bisa punya keahlian. Tetapi mereka mampu dididik untuk menolong dirinya saja. Nah, itu sudah satu bekal di mana satu saat, waktu saat mereka terpisah dengan orang tua, mereka bisa diterima di mana saja. Ini adalah satu concern saya waktu anak saya masih ada. Doa saya tuh pada Tuhan tuh bahwa Tuhan jangan ambil saya kalau misalnya saya hanya bisa membuat beban buat anak ini dan orang lain ya. Tetapi itu tidak bisa kita hindari ya. Kita tidak bisa hindari. Nah, untuk itu orang tua yang masih bisa melatih anaknya dari sekarang, ayo jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, berusaha sebaik mungkin karena Tuhan tidak pernah tutup mata dengan jerih payah kalian. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kalian untuk anak-anak kalian. Kalau benar-benar kalian mencintai mereka apa adanya dan dengan sungguh hati, Tuhan tidak akan pernah menutup jalan untuk kalian. Itu aja Bu Ince. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Laneke. Benar, saya percaya Ibu, dan ternyata semuanya dikembalikan lagi kepada cinta yang akan menyembuhkan. Baik Ibu, sungguh sangat menginspirasi. Mungkin Ibu Ince, saya akan menyerahkan. Boleh Ya, Bu? sharing sedikit Ibu Ince? Oh boleh, silakan Bu. Baik ya. Jadi untuk teman-teman yang di sini, saya ini menjadi saksi ya bahwa di kelas-kelas saya itu di London School, di UMN ya, dua itu terutama ya, itu terbuka bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Di UMN itu di kafe biasanya di kelas saya tuh ada ya anak-anak yang berkebutuhan. Nah, mereka mampu sampai sarjana. Bahkan kalau di London School ada yang bisa sampai S2 dan kita nangis kalau mereka itu mampu ya dengan keunikannya ya, dengan pastinya berbeda dengan karena dia menggali sendiri apa yang menjadi kelebihannya. Begitu ya. Jadi jangan takut kalau mereka diberi ruang, mereka disupport, mereka dicintai, diberi rasa aman. Dan tugas saya adalah mengkondisikan sekelas itu menerima temannya yang berkebutuhan khusus. Dan kami dosen-dosen itu memang juga dilatih ya untuk bisa memfasilitasi. Terutama adalah tadi teman-temannya bisa menerima. Nah, itu yang paling berat memang itu sih. Tapi selalu bisa ya, dan berhasil begitu. Nah, kalau yang tadi doanya Ibu, tadi saya punya mertuanya kakak saya. Cucu yang paling pertama itu berkebutuhan khusus dan ditinggal sama orang tuanya, diserahkan pada neneknya. Neneknya dengan segala cara 50 tahun dia waktu menerima ini dan selalu berdoa jangan duluan ya, jangan nenek duluan yang meninggal. Yang di target paling sampai remaja meninggal namanya Edi ya, kita panggilnya Kang Edi gitu ya. Itu bisa sampai 40 tahun. Artinya nenek sampai 90 tahun. Jadi cucunya meninggal, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal. 90 tahun dia mendampingi Kang Edi 40 tahunan. Kang Edi dari yang nggak bisa apa-apa, ya bisa menolong dirinya sendiri, bisa mandi sendiri, pokoknya bisa menolong dirinya sendiri dengan segala keunikan dan kekhasannya. Begitu sharing saya, Bu Ince. Terima kasih. Wow, Ibu terima kasih. Ternyata apa yang menjadi ketakutan kita bahwa gimana ya nanti kalau kita meninggal duluan, itu ternyata tidak boleh ya Bu ya. Maka seharusnya kita selalu berdoa dan berharap bahwa kita akan selalu bersama dengan anak itu duluan atau nanti belakangan. Yang paling penting adalah tetap menjaga kekompakan dalam keluarga dan juga tetap saling menyalakan cinta di antara semua anggota keluarga ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak
Ibu dan Bapak semua. Sekarang kita beralih ini kembali kepada MC kita, yaitu Ibu Naya Amira. Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali narasumber kita pada malam ini nih, Bu Ince ya. Dengan kisah-kisahnya, juga dengan support system yang sangat luar biasa, itu yang paling penting ya, cinta yang luar biasa untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Baik, ini dalam rangka Agustus, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, ABK UMKM beberapa waktu lalu mengadakan karya kreasi merah putih ya Bu Ince ya? Iya, betul. Yang dikirim para pelaku usaha mikro kecil ABK UMKM ini semuanya sangat-sangat bagus. Hanya ada 3 karya yang menjadi teladan sesuai dengan penilaiannya pada apresiasi konsumen, orisinalitas dan keunikan, serta muatan pendampingan salam ABK UMKM. Ini mau langsung kita umumkan saja atau bagaimana Bu Inca? Mungkin kami dibantu oleh Mbak Selby dari Universitas Jember untuk bantu menayangkannya. Mbak Selby, silakan. Karya-karya yang masuk ya, baik. Iya, betul. Silakan. Ini jadi karya-karya dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, Bu Ince ya? Iya, betul. Yang bertemakan merah putih. Terima kasih Kak Selby. Baik, Kak Naya. Iya. Mungkin Kak Naya silakan untuk mengumumkan para pemenang. Disaksikan oleh Bunda Hajatini Daphni. Baik. Terima kasih. Langsung saya sebut saja dari pemenang yang juara ketiga kali ya Bu ya. Tadi sudah ada juga hadiahnya ya dari disupport oleh Bazar Fund ya Bu Ince ya. Baik. Oke, untuk juara ketiga diberikan kepada Ananda Alia, WNBK dengan autisme dengan karyanya Karya Rajut. Selamat untuk Ananda Alia. Lalu untuk pemenang kedua ada Ananda Kezia Wibowo, WNBK dengan autisme dengan karyanya Quilling. Ya, dan untuk juara pertama oleh Ananda Heni, WNBK dengan tunarungu dengan karyanya Manik-Manik. Ini Heni yang atas ya berarti ya. Ini saya juga kemarin pakai ini nih ya, variasi merah putihnya. Karya-karya anak-anak berkebutuhan khusus sangat-sangat luar biasa nih. Dan bagusnya Heni itu meskipun kreasinya itu punten ya, sebenarnya dia bisa sendiri handle, namun dia berbagi dengan teman-temannya juga sesama pengrajin manik-manik untuk antara lain membuat saat Ibu Kahiyang Ayu Putri Jokowi, istri Wali Kota Medan hadir dan goodie bag dari Ibu Wali Kota Tangsel itu dibagi dengan 3 orang menggunakan apa yang diajarkan Heni polanya. Jadi kami mengapresiasi Heni. Iya, baik. Jadi ada sisi kebersamaannya juga ya Bu Ince ya. Seperti Betul. itu. Baik, Betul. Selamat untuk para pemenang karya merah putih. Semoga dapat bermanfaat. Nanti hadiahnya langsung oleh Ibu Ince ya. Ya, langsung ditransfer malam ini. Baik, oke, terima kasih. Nah, untuk berikutnya kita ada door prize juga hari ini. Iya, betul. Ada, kalau tadi kreasi merah putih, malam ini kadonya itu dari Bazar Fund. Nah, untuk door prize itu 2 hadiah Kak, itu dari Sabita Art, kemudian 5 hadiah itu dari Lovely Hand. Silakan Kak. Baik, kalau begitu ini kita langsung memberikan pertanyaan aja. Siapa yang cepat bisa menjawab di kolom chat langsung ditulis ya. Langsung Silakan, mendapatkan Kak. nanti dipilih oleh Kak Ince untuk hadiahnya dari Lovely Hand ada 5 buah dan Sabita Art ada 2 buah. Baik, untuk pertanyaan pertama.
Sudah siap? Silahkan ya. Apa nama yayasan yang dipimpin oleh Ibu Laneke? Langsung ditulis. Oke, Cici Rija sudah masuk ini, Kak. Ditulis. Oke, Salina. Oke. Baik, langsung dipilih aja apa bagaimana? Langsung lanjut nomor 2 ya. Bagaimana, Kak Ince? Suaranya termute, Kak. Maaf, Cici Riza, berarti Ibu Cici Riza yang untuk Pertanyaan Dorcas yang pertama. pertama. Ya, selanjutnya Baik, silakan, langsung Kak. yang kedua, apa misi dari Lovely Hands? Langsung ditulis. Apa misi dari Lovely Hands? Cinta yang menyembuhkan. Sudah ada yang menjawab ini, Bu Ince? Baiklah, Ibu Jovanka. Jovanka. Mendampingi anak berkebutuhan khusus. Itu semua benar ya. Yang paling cepat saja diambil ya, Bu Ince ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana? Oke. Silakan lanjut. Suster Clementine juga dapat itu. Tadi Ibu Laneke bilang Suster Clementine juga. Berarti 3 nih dari Lovely Hands. Silakan lanjut, Bu. Karena dari Lovely Hands ada 5. Silakan. Apa nama komunitas yang dipimpin oleh Ibu Nunung Nuring? Apa nama komunitas yang dipimpin oleh Ibu Nunung Nuring? Ibu Margareta mau menjawab itu, Bu. Oh, silakan Ibu. Bunda Afka nih. Tahu, iya. Bunda Afka sudah Bunda Afka sudah menjawab. Baik. Sudah mengincar Sabita, nih dia. Oke. Lanjut ya, Bu. Langsung ke nomor 4. Apa misi dari Sabita Art? Misi dari Sabita Art, silahkan. Ayo, masih ada 2 hadiah lagi. Menggali talenta ABK dari Salina. Mengganti talenta Ananda Nafa ya, baik. Baik. Berarti berusaha agar karya Ananda itu menjadi satu produk yang juga dapat diapresiasi oleh masyarakat. Iya. Silakan. Baik. Lanjut. Berarti kurang berapa lagi, Kak? Tadi sudah 6 ya, 5 ya, kurang. sudah 5. Tadi nggak apa-apa, itu tadi yang Suster Clementine nggak apa-apa, jadi sudah kurang 1 lagi, Kak, pertanyaan. Oke, baik. 1 lagi pertanyaan. Apa yang menjadi dasar mengapa orang tua tetap berkiprah dalam organisasi sosial meski Ananda telah berpulang? Tadi tuh yang paling apa yang menjadi dasar? Yang paling agung apa namanya? Cinta, Janis. Ya, cinta. Oke. Cinta yang paling agung yaitu agape. Baik, Ibu Janis dan Ibu Sri Murniati juga sudah menjawab betul. Baik, Ibu pemenang sudah kita dapatkan. Terima kasih. Nanti saya akan sampaikan di pengumuman di ABK UMKM, IG, dan juga WAG. Terima kasih banyak. Silakan, Ibu. Baik, jika demikian telah sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Saya Amira Naya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk ABK UMKM yang telah mempercaya kepada saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan di acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Baik, terima kasih. Kak Naya, mohon maaf, ini ada yang tunjuk tangan, mungkin bisa kita kasih kesempatan ya. Oh ya, silakan. Masih ada Ibu Zara M. Yana, Mom Sophia. Ya, silakan Bu Zara, mau ngomong langsung atau bagaimana? Nampaknya mau ngomong langsung ya. Ibu Zara, silakan. Ada? Apa kepencet apa enggak nih, Bu? Mungkin. Ibu Zara, silakan. Ada yang mau disampaikan? Belum ada suaranya, Kak Ince. Mungkin apa kepencet?
Gimana Bu Ince, maaf kamu mute lagi suaranya. Baik Kak, kalau begitu nampaknya kepencet anak saya Oh katanya. ya, baik. Lega saya. Oke, baik. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa langsung menghubungi ABK UMKM ya ke Bu Ince ya. Pasti Karena insya ya Allah. kita jangan lupa mengapresiasi kepada Bunda Tini Daphni yang hingga tuntas selesai acara di sela pengajian beliau berkenan hadir. Kemudian Alhamdulillah. Prof. Rida, kemudian juga Dr. Margareta, Ibu Laneke, juga narasumber kita, Ibu Nunung Nuring, jauh-jauh berserta stafnya nih, bantu kita nih Bu. Iya, terima kasih untuk Ibu Busmo, pasti sangat padat sekali jadwalnya ya, tapi masih sempat untuk kegiatan sosial dari ABK UMKM ini, sangat luar biasa teman-teman dari rekan-rekan ABK UMKM. Semoga dengan adanya support yang seperti ini, ABK UMKM selalu dapat maju terus untuk anak-anaknya juga dan keluarganya. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah semua. Terima kasih.